Informasi yang tersaji, cerita menginspirasi, semua ada di sini di ekonomi kreatif. Di ekonomi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan acara kita sore hari ini. Apa kabar pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan harus tetap semangat dong ya. Senang sekali saya Kori tentunya hadir menyapa Anda di Selasa sore Anda tentunya dalam acara Ekonomi Kreatif. Nah pemirsa, kalau kita bahas tentang fashion nih ya, memang nggak ada habisnya. Ada saja modifikasi-modifikasi baru yang dikeluarkan di dunia fashion tentunya. Seperti yang sore hari ini akan kita bahas adalah modifikasi kain etnik jadi busana modern. Nah, seperti yang saya gunakan kali ini ya, sore hari ini tentunya rancangan desainer yang sudah kondang lah ya di Kota Medan. Kita akan berbincang dengan desainer tersebut. Kita perkenalkan dulu ya pemirsa, ada Bang Freddy FP Simangunsong SE. Selamat sore Bang Freddy. Selamat sore Kak Kori. Apa kabar Bang Freddy? Alhamdulillah sehat. Wah keren sekali dengan etnik merahnya ya. Nanti kita berbincang-bincang etnik apa saja yang sudah dirancang oleh Bang Freddy ya pemirsa ya. Dan yang kedua ya, di ujung sana yang cantik sekali ada Kak Vika Azhari Nasution. Selamat sore Kak Vika, apa kabar? Sore, Kak. Sehat Kak Vika ya? Terima kasih sudah hadir Kak Vika dan juga Bang Freddy di sore hari ini. Tentunya kita akan berbincang-bincang, kita berbagi informasi kepada masyarakat di luar sana mengenai dunia fashion ya, dan tentunya terkhusus untuk sore hari ini kita akan bahas tentang fashion etnik begitu ya pemirsa ya, untuk modifikasi kain etniknya ini menjadi busana modern. Kalau selama ini kan dulu lah ya, kalau sekarang sudah mulai aware lah ya, sudah paham bahwa baju-baju etnik ini sudah menjadi baju-baju modern begitu ya pemirsa. Tapi kalau dulu kita menganggap kain etnik itu adalah busana orang tua begitu ya, hanya digunakan acara-acara formal saja begitu. Tapi kalau saat ini ya, di era saat ini anak-anak muda juga sudah mencintai kain etnik dan sudah digunakan di berbagai acara, apakah itu acara santai, keluarga dan lain sebagainya begitu ya. Kita tanya dulu ya ke Bang Freddy dan juga Kak Vika, ini awal mulanya seperti apa sehingga mereka bisa memiliki ide ya untuk menjadikan kain etnik ini menjadi satu rancangan begitu ya, rancangan busana. Saya ke Bang Freddy dulu. Bang Freddy, sejak kapan Bang Freddy mulai terpikir ada ide begitu untuk menggunakan kain-kain etnik ini menjadi suatu rancangan busana? Kalau dari rancangan itu lebih kurang dari 2008 ya Bu ya, Bu Vika ya. Dari 2008 kita sudah memikirkan apa nih yang perlu kita kreasikan untuk kedepannya kan gitu kan. Karena kan ulos-ulos zaman sekarang kan juga kebanyakan kan keduduk di lemari ya ceritanya. Betul. Kan. Jadi dari itu saya coba tuh pertama kali bongkar-bongkar lemari tuh. Jadi dari situlah saya dapatkan beberapa ulos yang saya kombinasi menjadi baju. Wah, gitu. Luar biasa. Berarti ini awal mulanya sebelumnya belum kain etnik yang dirancang? Sebelumnya kita kan baju biasa ya Mbak ya, Mbak Korea. Kita awal mulanya memang penjahit baju kebaya atau penjahit baju yang untuk pesta yang biasa gitu. Nah kesininya kita kayaknya lebih senangnya itu lebih ke kreasi dari etniknya gitu, wastra yang kita angkat gitu. Baik, nah etnik apa saja Kak Vika yang udah mulai dirancang begitu sampai sejauh ini? Karena kebetulan kita asli orang Sumut ya Mbak, jadi kita ingin mengangkat ini budaya Sumut. Wah, jadi kita ingin melestarikan nih wastra kita gitu. Jadi sampai saya ikut kemarin ikut lomba juga ke Bandung, yang saya angkat juga wastra dari Sumut gitu. Ulos Sumut sendiri lah. Betul. Karena untuk di Sumatera Utara sendiri saja sudah banyak sekali etnisnya, luar biasa, nggak ada habisnya ya, banyak sekali motif. Kalau yang di bawah hari ini
ada etnik apa aja nih Bang Freddy, boleh diceritakan? Kita kebetulan memang semuanya ini yang dari Sumatera ya, Mbak Korea. Kain sadum ya. Kain sadum, rata-rata hampir semua kain sadum yang kita Kain bawakan. sadum, baik. Ada beberapa ya hampir keseluruhan kain sadum, karena kain sadum ini untuk saat ini kan harganya juga terjangkau untuk customer kita ya. Jadi untuk saat ini kita juga sering mengikuti event-event, beberapa event. Jadi kalau untuk menggunakan sadum itu saya rasa lebih terjangkau. Kain sadum itu yang mana nih? Ya, Saya kan seperti ini. buta sekali Iya, akan Kayak yang kain Mbak gitu ya. pakai. Ini yang saya ini pakai ini kain sadum ya. Mbak Kori pakai juga Oke, sadum yang ini adalah dikombinasi sadum. dengan kain Organza. Ini organzanya ya, cantik sekali. Iya. Siapa sangka ya pemirsa ya, kain-kain etnik seperti ini bisa dimodifikasi sehingga bisa menjadi gaun secantik ini, bisa dikenakan ketika acara pesta, mungkin ya seperti itu ya, cantik sekali. Wah, ini ide yang sangat brilian sekali saya rasa ya. Ini juga kain sadum, kalau dia etnik dari tiap daerahnya ada ditonjolkan juga pastinya ya Bang Freddy ya. Iya, tapi kalau yang saya tidak begitu banyak menonjolkan etnik yang lain ya Mbak Kori, karena itu tadi memang kalau untuk kita buat gaun itu memang dari harga bahan dasarnya sendiri kan. Nanti kalau misalnya etnik yang lainnya Bu Vika ya, Sesuai pesanan gitu Mbak. sesuai dengan pesanan juga. Karena kan kalau misalnya kita paksakan nanti customer kita untuk memilih yang etnik yang lain, kemungkinan besar lebih mahal ya Bu Vika ya. Sesuai budget sebenarnya Sesuai sih. budget. Oh gitu. Sesuai budget. Berarti kain sadum inilah yang dia Lebih agak ringan dan lebih terjangkau. lebih terjangkau ya, seperti itu ya. Tapi memang cantik-cantik sekali ya pemirsa ya, bisa dilihat modifikasinya. Ini gaunnya mewah-mewah sekali dengan menggunakan kain sadum seperti itu. Baik, wah luar biasa. Nah, ini dulu awalnya Bang Freddy dan Kak Vika ini idenya itu munculnya dari mana? Untuk desainnya dan lain sebagainya, dari Kak Vika dulu mungkin. Gini Mbak, awal mulanya kami ini kan alumni Tata Busana nih Mbak. Jadi SMK Tata Busana, dua-dua bareng sama. Begitu tamat kami berusaha untuk mandiri. Dengan berusaha buka usaha bareng di 2006. Oh, Jadi 2006 sudah buka usaha dengan nama F2M Modiste tadi. F2M Modiste. Iya. Seiring berjalan kami kerjasama dengan SMK. SMK jadi rekan kerja, jadi Dudi, tempat magangnya anak-anak PKL SMK. Sampai sekarang alhamdulillah. Jadi karya-karya anak didik itu kami tonjolkan juga Mbak. Yeah, kayak yang kami bawa ini rata-rata kemarin dipamerkan di Kan Inovasi di Istana Maimun. Iya. Jadi mereka menjadi desainer muda kan. Jadi kami tumbuhkan lagi lah anak-anak milenial pecinta supaya wastra. ada regenerasi juga Iya, ya. betul, pecinta wastra. Jadi lebih ulos-ulos tadi tidak ketinggalan jadinya kan Mbak Korea. Jadi lebih mereka pun lebih mengenalkan ke depannya ulos ini tidak akan pernah ketinggalan zaman modelnya. Betul, gitu. selalu berenovasi gitu ya. Apalagi anak-anak muda ini kan biasanya idenya itu cemerlang-cemerlang gitu ya. Iya, kesini ya. Betul. Jadi anak-anak sekolah juga dilibatkan begitu ya untuk berkarya juga menjadi desainer muda. Untuk menjadi regenerasi tentunya ya, supaya tetap ada nih penerusnya ya, perancang-perancang busana etnis tentunya di kemudian hari begitu. Dan luar biasa ya di tingkat SMK ya, sudah bisa menghasilkan karya seperti ini. Wah, luar biasa. Makanya kalau kita kasih saja wadahnya, medianya kepada anak-anak muda, sebenarnya mereka bisa sangat mengembangkan kreativitasnya begitu ya Bang Freddy ya. Wah, luar biasa. Wah, ini sudah kemana saja dipasarkan kah atau dipamerkan begitu Kak Vika? Untuk saat ini masih hanya pameran, fashion show gitu. Jadi karya anak didik ini benar-benar kami tonjolkan gitu Mbak. Jadi nggak hanya ditempatkan di tempat kami hanya untuk magang doang, tapi mereka harus berkreasi, mengeluarkan ide,
gimana ini hasilnya harus Iya. wow gitu kan. Jadi dengan slogan SMK bisa, itulah kami ini kan, kami wujudkan karena kami juga alumni SMK gitu Iya, kan Mbak. Betul. Wah, luar biasa. Iya. Nah, kalau untuk modifikasinya bagaimana nih Bang Freddy? Bagaimana cara memodifikasi dan saat ini trennya itu yang seperti apa begitu Bang? Kalau untuk sehari ini trennya sih kebanyakan untuk pepaduannya lebih ke organza atau tile-tile gitu aja Organza sih. dan tile ya. Iya, itu ya karena kalau saya lihat perkembangan ke depannya memang model-model atau yang lagi boomingnya saat ini memang organza dan tile itu yang Organza untuk dan tile modifikasinya Di kombi baju bridal bisa. di kombi bridal juga kan. Oke. Kalau untuk warna sekarang gimana Kak Vika? Yang sedang ngetren nih sekarang warna-warna apa nih? Kalau dulu kan tabrak warna Iya, gitu ya. benar. Tapi sekarang kayak udah mulai Anak zaman sekarang berani tampil ya Mbak Berani sebenarnya tampil, ya kan. Yang penting pede. Iya. Jadi mereka lebih mengkreasikan. Saya pun melihat dari diri mereka sebenarnya. Kemauan mereka yang bisa saya imbangkan, ayo kita tonjolkan kan gitu Mbak. Alhamdulillah ini karya-karyanya luar biasa makinan. Sejauh ini kami masih hanya untuk pameran, belum untuk produksi. Oh gitu. Baik. Berarti ini warna kemudian desain modifikasi ini pure dari anak-anak didiknya begitu Iya, ya? kita kami bantu ya Mbak, bantu. tetap kami Tetap bantu didampingi. konsultasinya. Oke. Karena kalau misal kita arahkan nanti ke warna yang tertentu, kadang-kadang mereka juga nggak seneng kan Mbak Korea, karena kan belum tentu yang eventnya saat ini, yang trennya saat ini tuh mereka sukai kan gitu kan. Jadi untuk saat ini kami memang warna mereka dulu apa yang mereka mau. Ya kan, baru nanti kita sharing kembali, kalau misalnya ini kayaknya nggak pas nih kalau untuk eventnya malam atau gitu. Itu sih sebenarnya kan. Tetap didampingi ya, Iya, tapi tetap. diberikan ruang kepada mereka untuk berkreasi, Iya, meluangkan betul, Mbak Kori. ide pikirannya. Setelah itu boleh diskusi kembali begitu ya. Wah, luar biasa tentunya anak-anak muda di luar sana yang juga tertarik begitu ya di dunia fashion, tentunya akan sangat tertarik dengan F2F modiste ini ya pemirsa ya. Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan bersama dengan Bang Freddy dan juga Kak Vika. Setelah yang berikut ini pemirsa tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Di ekonomi kreatif. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Ekonomi Kreatif. Ya, kita masih membahas tentang dunia fashion ya. Di sini modifikasi kain etnik menjadi busana modern bersama F2F Modiste. Dan F2F itu singkatan dari nama mereka ya pemirsa ya. Jadi ada Bang Freddy dan juga Kak Vika begitu. Luar biasa, keren sekali. Nah, Anda mungkin pangling ya lihat saya kali ini kok siarannya bajunya bagus banget gitu ya. Ini adalah rancangan dari F2F Modiste tentunya dengan kainnya yang cantik sekali dipadukan dengan organza yang wah jadinya tampak mewah dan elegan ya tentunya ya. Tadi juga kita sudah berbincang bersama dengan Bang Freddy dan juga Kak Vika seperti apa awal mulanya mereka terjun ya untuk merancang kain etnik nih menjadi busana modern. Nah, kita akan tampilkan ya tayangan video berikut ini pemirsa, berikut ini. Nah, ini kegiatan apa nih Kak Vika, boleh dikomentari dulu? Nah sekarang kan semakin banyaknya yang minat ingin belajar bareng kami Mbak. Jadi mereka ini adalah para peserta yang ikut pelatihan. Pelatihan, Iya. buka kelas juga ya Kak Iya, Vika jadi ya? sekarang F2F Modiste sudah berkembang menjadi lembaga kursus dan pelatihan F2F. Oke. Sudah berapa banyak nih muridnya? Nampaknya banyak nih Kak satu kelas ini. Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah itu. Jadi alhamdulillah F2F udah banyak banget anak muridnya. Alumni baik dari Alumni SMK, juga sudah banyak. anak-anak reguler maupun peserta yang dari luar kota gitu. Oh, luar biasa. Cewek cowok semua ya Mbak Iya. ya. Nah, di Cewek. situ Nah, itu ini acara eventnya apa nih? itu. Nah Eventnya ini ya. event Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara. Jadi karya anak-anak didik kita ikut pamerkan
di acara tersebut gitu Iya, Mbak. iya. Wah. Luar Itu biasa. kebetulan yang tampil semua yang kita bawa sekarang. Ya, sebagian kita bawa ini. Sebagian kita bawa untuk event itu. Wah, keren. Tentunya event-event nasional ya. yang Iya, juga ini sudah bareng sama diikuti. IO-nya Luar Pak biasa. Dika. Nah, ini apa? Nah, nih? ini juga ikut pelatihan kemarin, pelatihan jahit gaun. Iya, iya, iya. Jadi anak didik itu kita ajarkan benar-benar dari tingkat cara mengukur, membuat pola, menjahit dan menggunting, menjahit sampai kelar Mbak. Sampai Jadi dengan mereka acara keluar kesusunya. sudah bisa langsung buka usaha gitu. Iya, iya, betul. Setidaknya baju keluarga ya kan, nggak perlu nempah lagi. Iya. Baik, usia berapa saja nih yang ikut? Minimal sampai usia berapa yang bisa mengikuti pelatihan ini? Nah, gini Mbak, kebetulan kita kalau lembaga itu ada fasilitas dari pemerintah. Oh, baik. Kalau dari lembaga F2F mengikuti dari program kementerian itu batasnya 18 sampai 24 tahun. 18 sampai 24 Iya, tahun. itu gratis semua Mbak. Oh, wow. Dari kementerian langsung biayanya. Oh, Kalau dari Dinas Kota Medan juga ada kan Mbak, itu dari Dinas Koperasi Perindustrian gitu. Itu biasa kita juga jadi tim tenaga ahlinya, instrukturnya. Itu per wilayah biasanya kan Per Mbak. wilayah. Itu batasnya juga Dibatasi dari 3. dinas gitu Mbak. Tapi kalau reguler itu biaya mandiri kan, bebas sampai usia berapapun ya, di atas Iya. 24 tahun juga bisa Iya, ya. bebas. Baik. Atau mungkin orang-orang tua begitu yang ingin Iya, mengisi kadang kan. waktu luangnya bisa juga ya, Kak Fika ya. Wah, luar biasa. Jadi tentunya di sini peran pemerintah juga ikut ya untuk Alhamdulillah. tentunya menyemarakkan kembali dunia fashion di Sumatera Utara dengan memberikan fasilitas kepada para tempat pelatihan gitu ya, dengan memberikan subsidi lah begitu kepada para anak-anak didik yang ingin mengikuti pelatihan tersebut gratis ya. Untuk itu ini kita manfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah begitu ya pemirsa ya. Dan tentunya di atas dari 24 tahun juga masih bisa mengikuti pelatihan ini dengan program mandiri begitu ya. Wah, luar biasa sekali. Tadi kita lihat sudah banyak sekali ya muridnya dan lulusannya malah ya, alumninya begitu. Kalau untuk pelatihannya sudah berapa lama? Kalau pindah dari F2F Modiste sendiri ke lembaga itu dari 2019 Mbak. 2019 Iya. sudah mulai fokus. Sebenarnya nggak pindah bahasanya, kalau F2F Modiste itu Beralih nama lah bahasanya. UKM-nya ya gitu kan, karena kita harus ada tetap UKM. Jadi kalau ada bazar juga kita Kita diundang tetap untuk ikut. mengisi bazar seperti tas-tas ini Mbak. Oh iya, ada tas Ini juga produksi ya. kita. Itu bisa kita tampilkan saat bazar. Betul, betul. Lah, Ini FDM. apa Kak yang di depan? Ini tas juga? Iya, Mbak. Yang kecil-kecil? Nah ini tas ini cantiknya. dari pahit-pahit Mbak. Oh iya, bisa lihat Bang. Ini juga Iya. dari kerang-kerang. Wow, cantik sekali. Ini juga hasil dari anak-anak didik. Wow, Ini luar biasa. yang dikerjakan oleh anak didik Anak yang didik. di lembaga LKT. Berarti ya. Ini mengerjakan seperti ini makan waktu berapa lama kalau anak-anak didik? Kalau fokus biasanya dia Mbak 1 minggu selesai. 1 minggu Tapi selesai. karena yang mengerjakannya anak-anak PKL ya 1 bulan. Iya, benar-benar. Tahap belajar. Tahap gitu kan, belajar Mbak. mereka. Tahap belajar dan hasilnya cantik sekali. Iya. Jahitannya juga rapi ya kan. Wow, ini cantik sekali ya, dipakai untuk acara-acara pesta, acara-acara resmi kayak gitu ya, misalnya lucu nih. Wah, kita lihat ternyata talenta-talenta muda kita nggak kalah bagus ya begitu ya, nggak kalah luar biasanya ya. Wah, luar biasa. Nah, kalau untuk mulai belajar fashion begitu Bang Freddy, dari yang tidak bisa apa-apa nih itu sampai mahir kira-kira makan waktu berapa lama? Harus membutuhkan pelatihan berapa lama begitu? Iya, tergantung juga Mbak Kori, karena kan kalau misalnya dia fokus itu 10 hari udah bisa ya Bu Pika ya.
10 hari. 10 hari kalau fokus ya Mbak. Fokus. Tapi ya mereka. baju-baju daster. Baju-baju Iya. yang mudah-mudah dulu. Bisa. Sebenarnya niat sih. Iya, lebih ke niatnya memang. Kalau misalnya anak-anak sekarang kan betul. gitu. Kalau misalnya Mbak, kalau kita perhatikan anak-anak SMK zaman sekarang ya, mereka 6 bulan pun kadang-kadang kita harus bantu betul-betul untuk mereka mengingat kembali, belajar kembali. Nah, kalau memang dia niat betulan, 10 hari itu kayaknya saya rasa udah ada menghasilkan baju. Karena kita udah pernah mengadakan yang 10 hari, mereka sudah bisa dari dasar, dari pengukuran, pemotongan, pembuatan pola, sampai dengan finishing baju mereka itu selesai gitu, 10 hari. Luar biasa, Iya, ya. berarti memang yang fokus kan Mbak Korea. Kadang kan ada juga yang susah fokus, dia sebenarnya punya keinginan tetapi kadang nggak fokus apa Iya, anak-anak betul, muda ini betul, kadang iya. kan suka begitu. Wah, tapi ini luar biasa, 10 hari sudah bisa menghasilkan satu karya, setidaknya baju daster ya Kak Iya, Vika ya. betul. Tapi kan sudah bisa menghasilkan tuh sangat luar biasa. Ini juga baik sekali ya untuk mengisi waktu luang anak-anak muda ya Bang Betul, Freddy ya, betul. dibandingkan dengan sibuk bermain gadget dan lain sebagainya. Kalau dari F2F Modiste sendiri, kenapa sih membuka pelatihan begitu? Kenapa nggak ngembangkan usahanya yang sebesar-besarnya aja begitu? Kalau Kak Vika, niatnya apa ini begitu? Mungkin karena bakat saya lebih mengajar kali Mengajar. ya Mbak. Jadi mengajar sambil saya lihat banyak nih anak-anak yang putus sekolah atau yang minat mau masuk kursus tapi tidak ada biaya. Dari situlah kami niat ayo kita buka lembaga, karena kalau kita sudah mempunyai izin, ada izin lembaga, kita bisa langsung linknya ke kementerian. Itu kan biaya sudah gratis Mbak, dibiayai gitu. Jadi anak-anak didik ini jadi fokus nih, sudah ada biaya, sudah ada bahannya kan, tinggal belajar. Itu sampai ujian negara loh Mbak. Jadi mereka dididik, diujiankan, setelah lulus mereka kita magangkan, setelah magang kita masukkan ke tempat bekerja gitu. usahanya. Jadi dia langsung bisa bekerja. Bisa bekerja. Jadi kita udah ada rekanan gitu. Jadi bagi yang benar-benar itu langsung ya siap ujian, Bisa kita langsung magangkan, kerja. habis itu langsung bisa bekerja. Wah, luar biasa ya. Makanya harus butuh fokus begitu ya. Iya, Benar-benar Intinya harus- niat Mbak, ya kan? Karena kan tinggal belajar saja sudah difasilitasi ya, biaya dan lain Betul. sebagainya. Yang penting fokus dan bisa menghasilkan karya. Malah setelah lulus, setelah tamat sudah ada yang menampung Betul. gitu istilahnya. Kita sudah kasih ada wadahnya lagi wadahnya ya, langsung. untuk Wah, bekerja luar biasa. langsung kan Mbak. Iya. Jadi memang baik sekali ya niatnya F2F Modiste ini memang untuk membantu anak-anak yang putus sekolah, yang tidak ada biaya untuk belajar, khususnya di dunia fashion ya. Kalau Bang Freddy melihat geliat fashion di Sumatera Utara sampai sejauh ini gimana Bang Freddy? Geliat fashion untuk saat ini ya Semakin Luar biasa. semakin luar ya. biasa. Kalau kita ketinggalan dikit aja kayaknya modelnya udah yang baru ya kan. Memang kita harus belajar betul-betulan Mbak Kori. Kita memang harus melihat bangsa pasar yang ada saat ini kan. Kalau memang kita ketinggalan dikit aja modelnya udah ketinggalan Iya. kita betul. Mengikuti perkembangan zaman Betul, juga pastinya, harus Kak dan Vika. wajib kita ikuti semuanya. Kalau inspirasi dari mana Kak Vika? Dari modelnya, modifikasi dan lain sebagainya. Inspirasi dari mana sih Kak Vika biasanya? Macam-macam sih Mbak, ya kan. Tiba-tiba aja nanti. Tiba-tiba nongol gitu Iya, ya Muncul bahasanya. inspirasi. Yang pertama lihat tren. Iya. Tren sekarang apa gitu. Terus lebih ke budget sih kalau kami, ke budget anak-anak. Disesuaikan ya Kak Vika. Iya. Karena kami sebenarnya lebih ke pengajar ya untuk Iya. anak-anak yang memang menengah ke bawah kalau dibilang. Jadi inspirasinya gitu, ayo
Apalagi sekarang desainer udah banyak kan Mbak. Betul. Iya. Banyak banget Mau sekarang kita lihat desainer. contohnya pun ke atas malah jadi amburadul jadinya. Iya. Kita mau nge-mix yang mana ini yang mau kita adu ya istilahnya yang mana kita tujuan modelnya ini mau kemana sih gitunya Iya, kan iya, gitu. iya, Bagus kita sendiri aja sama anak-anak ini yang mengemix sendiri kan gitu. Nggak usah bersaing dengan yang Iya. udah-udah begitu ya Bang iya. ya. Sebenarnya intinya mereka keluar dari kita sudah bisa berwirausaha. Itu tujuan Itu utama intinya. kita. Gitu. Betul. Karena dari nol kan gitu Mbak. Iya, betul. Mereka datang dari nol sama sekali nggak tahu, tapi kita bertanggung jawab untuk mereka bisa, gitu kan Mbak. Jadi inilah hasilnya gitu kan. Bisa punya skill Betul. gitu ya, dan bisa membuka usaha sendiri tentunya seperti Iya, itu Mbak. ya, luar biasa sekali. Nah tentunya inspirasi dari mana aja ya Kak Iya, Vika ya iya. Bapak Ibu. Nggak bisa jadi Mungkin patokan satu melihat orang Mbak Kori kan. Betul, melihat tren yang ada Iya. saat ini seperti itu. Kalau dari Bang Freddy, kalau untuk apa namanya, ini kan udah banyak ya menjamur lah begitu istilahnya desainer-desainer di Kota Medan di Sumatera Utara. Yang apa ya supaya tetap terus berjalan nih usaha ini, apa tuh kiatnya dari Bang Freddy? Satu tadi ya Mbak Korea, tetap kita mengikuti tren mode yang ada, itu sih yang paling utama dan yang paling utama ya Bu Vika ya. Karena kalau misalnya kalau kiat-kiat yang lain saya rasa nggak. Kalau untuk kita dunia fashion seperti itu sih, harus mengikuti tren yang saat ini yang lagi boomingnya, itu kita tetap ikuti. Gitu. Itu kiat-kiat untuk kita fashion seperti itu saya Dan rasa. mempertahankan mutu ya Mbak. Betul, Sebenarnya mutu betul. itu ya. mutu itu yang penting. Kualitas kita. Dan tetap konsisten tentunya ya Kak Benar. Vika ya. Iya, Karena kan betul. ada juga yang udah setengah jalan, udah mulai agak turun kira-kira pasar, Iya. udah nggak dilanjutin. Beralih lagi. Benar, gitu. Memang konsisten itu penting juga Betul, pemirsa. betul. Sampai F2F Modisen ini sudah dari 2019 kan luar biasa ya, sudah Iya. cukup lama lah kira-kira begitu, dan bisa menghasilkan satu lembaga pelatihan gitu, dan luar biasa sudah banyak sekali peserta didiknya ya begitu ya. Nah kalau untuk pelatihannya itu sendiri jadwalnya ada nggak Kak Vika, seminggu berapa kali begitu? Untuk dari segi usia dibedakankah atau seperti apa? Iya, jadi gini Mbak, kalau kayak saya bilang tadi dari program dari kementerian, itu kita ada batas waktu, hanya 200 jam pembelajaran. Oh 200 Jadi jam. kita buat satu hari 8 jam, jadi 25 hari kita kelar. Setelah itu mereka diujiankan tadi, Oh, ada ujian. di ujian negara bahasa dari lembaga sertifikasi kompetensi, mereka ikut ujian, habis itu magang tadi dan bekerja. Tapi kalau reguler atau mandiri, dia bayar per bulan Mbak. Di per bulannya 500.000, seminggu 3 kali pertemuannya. Nah kalau kita Dudi sendiri yang kerjasama dengan SMK, itu sesuai dengan program dari sekolah. Bisa 5 bulan, bisa 6 bulan. Mereka belajar di tempat kita. Gitu Mbak. Kalau dari Medan sendiri, kebetulan kita juga alumni SMK, itu biaya gratis Mbak. Oke. Mereka belajar tempat kita gratis. Kalau yang dari luar kota, mereka bayar karena nginap tempat kita. Oh, Iya, penginapan. Iya, gitu Mbak. Oh gitu. Membayarnya itu lebih membayar ke biaya Iya, ini ya, penginapan. Untuk penginapan. nginap gitu Mbak. Luar Ngekos biasa, lah ngekos bahasanya lah kan. istilahnya. Iya. Baik, luar biasa sekali ya, anak-anak SMK sudah mulai dididik untuk berkembang ya, Iya, dengan membuat pola-pola seperti ini kan, ide itu semakin terasa begitu ya Betul, Bang Freddy iya. ya. Apalagi untuk anak zaman sekarang, apa namanya, online gitu ya, dunia maya itu kan banyak sekali inspirasi yang muncul. Mereka Betul. melihat inspirasi ini nih, modelnya seperti ini, mereka buat begitu ya, Iya, malah benar. semakin terasah kembali kreativitasnya, luar biasa. Nah selain gaun-gaun seperti ini, Kak Vika, ada model baju apa lagi yang bisa dibuat dengan menggunakan kain etnis seperti ini? Kita bisa buat outer, Outer kayak ya? yang dipakai Pak Freddy juga kain Oh iya benar, sadum keren Iya, ya. kan. sadum. Kita buat outer, modifikasi, kayak Blazer. jaket, blazer, Blazer ya, gini. Kak Vika pakai ya. Kita Hoodie? gimana? Blazer. Blazer. Oh, Blazernya ke hoodie kayaknya terlalu kaku kali Mbak ya. Blazer ya, blazer untuk Karena kalau outer hoodie, begitu ya. kalau hoodie lebih bahan yang halus kan. Benar. Oh gitu, luar biasa. Nah ini produk
produk-produk dari F2M Modista ini yang sudah dihasilkan karya-karya dari anak-anak didiknya ini dipasarkankah atau seperti apa Kak Vika? Kalau mereka sih lebih ke hanya pameran, Mbak. Pameran ya? Kalau kemarin ada juga yang nawar kan, mereka malah sayang menjual. Itu janganlah bu untuk kenangan gitu kan. Gitu. Padahal saya bilang nanti kita buat lagi kan Iya, gitu, iya. mumpung enggak lah bu. Nanti belum tentu secantik itu apa segala macam. Jadi untuk lebih ke pribadi mereka gitu, Mbak. Gitu. Koleksi gitu Untuk ya. dikoleksi dan bisa dibawa ke pameran gitu ya, event nasional seperti itu. Wah, keren sekali. Nah, pemirsa, kami mengundang Anda juga di line telepon interaktif. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya-tanya ya, bergabung bersama kami bisa di line telepon interaktif di 081161000386. Setelah yang berikut ini pemirsa, kami masih akan kembali. Tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Di ekonomi kreatif. Terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Ekonomi Kreatif ya, sampai dengan di segmen terakhir kita ya, walaupun sudah di segmen terakhir tapi kita masih ada waktu untuk berbincang-bincang. Untuk itu bagi Anda yang dari tadi seperti ada yang ingin ditanyakan begitu, langsung saja ya bergabung bersama kami. Silahkan bertanya-tanya dengan Bang Freddy dan juga Kak Vika di sini. Masih ada waktu di line telepon interaktif kita di 081161000386 ya. Luar biasa sekali memang untuk kain etnik ini, cantik sekali kalau memang sudah perancang yang memodifikasinya begitu ya. Anak-anak muda pun ya zaman sekarang luar biasa sekali ide-idenya. Nah, ini juga salah satu karya-karya yang dihasilkan oleh anak-anak SMK ya, setingkat SMK sudah bisa menghasilkan karya seperti ini. Ini sudah ada penelpon masuk sepertinya ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Indra di Medan. Bang Indra ya, boleh lebih kencang lagi suaranya Bang Indra, maaf kurang mendengar dengan jelas kami di sini. Indra di Medan. Iya, silakan Bang Indra, ingin bertanya apa Bang? Ya, saya bangga dengan pecinta seni dan budaya. Betul. Ya, Nah, kita harus bangga dan punya jati diri memang dalam budaya ya. betul sekali Bang Indra. Ini tanggapannya gimana Bang Indra melihat hasil Ini saya karya? mau nanya ini. Iya, silakan Bang. Ini pakaian adat apa ini? Iya. Ada lagi Bang Ini Indra? fashion atau budaya ini sekarang? Iya. Fashion atau budaya begitu ya Bang? Tapi saya bangga lah, kalaupun ini fashion ya saya bangga, kalaupun itu budaya lebih bangga lagi. Itu aja Iya, iya. pesan saya. Mari kita di budaya kita masing-masing supaya kita lebih dikenal dan punya diri di mancanegara. Iya, betul sekali. Terima kasih atas Oke, terima apresiasinya kasih. Bang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya, tentunya yang di luar sana yang menyaksikan acara ini, apalagi warga Sumatera Utara pasti ikut turut berbangga ya pemirsa ya dengan hasil karya dari anak-anak lokal kita ya Sumatera Utara yang bisa menghasilkan karya-karya seperti ini. Boleh dijawab mungkin Bang Freddy, ini dari adat mana kainnya seperti itu? Kemudian ini bisa disebut fashion atau budaya? Budaya ya. Silakan Bang. Mungkin kalau Aduh, orang terima awam kasih. menilainya seperti itu, ini fashion Fashion atau atau budaya gitu ya, Padahal Mbak bisa Nuria. di mix gitu ya. Baik. Bang, ya. Terima kasih ya Pak Indra ya, sudah mengikuti dari tadi berarti ya. Betul. Ini antara fashion dan budaya ini Pak Indra kita kombinasi gitu. Karena kan dari fashionnya dari budayanya sendiri, dari ulosnya Bu Vika ya, yang kita ambil dari awalnya ya, dari ulosnya itu kebanyakan sih Batak Toba ya Mbak Batak Korea, Toba, lebih ke oke. Batak Toba yang ngambil itunya ulosnya. Nah, apa tadi, budaya atau Fashion. fashion. Nah, dari budaya kita kombinasi ke fashion Pak Indra. Jadi biar supaya nanti budaya Batak Toba ini lebih dikenal lagi Pak Indra untuk kedepannya, untuk anak-anak muda zaman sekarang biar jangan
tenggelam ya Mbak Korea di dunia fashion ini memang harus kita hidupkan kembali wastra tersebut. Wastra kita yang memang kaya sekali ya, luar Iya, biasa. betul. Pak Indra juga ikut turut berbangga ya Pak Indra ya. Jadi memang untuk fashion atau budaya ini adalah kombinasi begitu Bang Vika Kombinasi, ya. Budaya yang diangkat menjadi satu fashion begitu. Fashion. Seperti apa Kak Vika menilainya nih kalau untuk kain-kain etnis seperti itu kan memang banyak juga di luar Sumatera ya kain-kain etnis juga yang dikembangkan menjadi fashion begitu. Iya Mbak, kalau di luar itu memang kayak kemarin saya ikut lomba masing-masing bawa wasra daerahnya kan Mbak. Kayak ini kita kemarin karena kita juga ada batik Medan kan Mbak. Jadi saya kombinasikan ini Mbak. Iya. Batik Medan, ini batik dalam, Medan yang iya, dalam ya. Nah ini dia batik Medan iya, ya dikombinasikan dengan kain sadum. kain sadumnya ini. Iya. Jadi Kalau kain benar-benar sadum ini dia adat mana ini, Kak? Batak Toba. Batak Toba ya Toba, kain Mbak sadum Korea. ini ya. Oke, Batak Toba. Jadi ini batik Melayu, batik Medan ya. Batik Medan. Batik Medan. Batik Medannya yang ini. Corak batik Jadi Medan karena ini kita terlihat utusan juga di Medan, sini. iya, rebung. jadi Ini rebung, sebenarnya iya, pucuk rebung. Ini pucuk Pucuk rebung. rebungnya ini dia kan. khasnya ya. Lebih pucuk rebung yang Medan punya. Iya, iya, iya. Ini pucuk rebung yang Medan punya. Jadi kita kombinasi karena kita utusan dari Sumatera ya Bu Vika ya, kita karena angkat. Oke. Jadi judulnya Semarak Sumatera. Semarak Sumatera kemarin kita ambil. Bagus sekali dipadukan dengan ini ya blazer long blazernya ini Iya, ya, long betul. outernya. Outernya dipadu dengan ini batik Medan. Cantik sekali. Kita kombinasi juga dengan bahan polosnya kan, karena kalau memang batik Medan seluruhan, Kalau full jadi over. Iya, betul. Betul over kan. Karena ini Jadi kan memang motifnya juga sudah ramai kan Mbak Korea. Jadi kita kasih percikan aja dia di batik Medan. Betul. Jadi ini dapat penghargaan apa nih kemarin katanya? Alhamdulillah peringkat Harapan saya. harapan 1. Harapan satu. Wah, Se-Indonesia. Se-Indonesia loh pemirsa ya, luar biasa. Jadi ada ya. komunitas tailor Indonesia. Saya ikut perwakilan dari Sumatera. Alhamdulillah dapat harapan 1. Harapan satu. Wah, luar biasa. Berarti kan sudah diakui secara nasional ya pemirsa bahwa memang untuk karya ini ya dengan batik Medan seperti itu dengan kain sadumnya ini sangat luar biasa mendapatkan penghargaan harapan 1 di tingkat nasional ya. Iya, Apa ininya caranya Kak Vika? Komunitas tailor Indonesia. Komunitas tailor Indonesia. Jadi seluruh Indonesia berkumpul. Iya, berkumpul di event itu. Bandung kemarin. Di Bandung kemarin Bandung. ya. Wah, luar biasa. Kita patut berbangga ya pemirsa, karya dari Sumatera Utara ya bisa meraih penghargaan 1 di tingkat nasional yang diadakan di Bandung ya, yang diikuti oleh seluruh tailor di Indonesia begitu. Jadi ini adalah budaya begitu ya Pak Indra ya, budaya kita ya yang lebih fokusnya ini adalah Batak Toba begitu Toba, yang iya. diangkat oleh F2F Modiste sehingga dijadikan fashion supaya lebih dikenal lagi karena Bang Freddy sendiri memang dari Batak Toba ya Bang Toba ya. sayanya. Luar biasa. Jadi ini putra daerah Batak Iya, Toba patut betul. berbangga ya melalui Bang Freddy bisa lebih dikenal Mengangkat, lagi, iya. mengangkat daerah Batak Toba, luar biasa. Untuk warga Batak Toba ini patut berbangga juga ya di luar sana ya ada Bang Freddy yang bisa mengangkat budaya Batak Toba hingga dikenal di kancah nasional bahkan internasional mudah-mudahan nanti Amin. ya. Amin. Nah untuk kedepannya ini keinginannya seperti apa Kak Vika? Apakah ingin dipasarkan ke hasil-hasil karya anak didik karena kan banyak tentunya sudah ya, atau di galerinya ada yang disewakan mungkin Kak, atau seperti apa? Ini masih niat ya Mbak. Iya, mudah-mudahan Niat pinginnya Kembali ke punya itu. galeri gitu Dilancarkan. kan. Lebih ke produksi. Jadi nanti kalau diundang lagi untuk ikut bazar, itu kita sudah ada produksi sendiri gitu kan, sudah ada produknya gitu Mbak. Dan kami juga menyenggol ya Mbak ya, Mbak Korea menyenggol pemerintah Kota Medan kalau memang ada dana-dana tertentu. Iya betul. Kembalilah ke LKP F2F atau F2F Modiste ya Mbak Korea, karena kami di sini
Iya. membutuhkan dana tambahan, ya kan Mbak Kori Iya, ya? pasti Nah, butuh biar dukungan supaya pemerintah. LKP dan itu LKP F2F ini biar semacam Mbak Kori bilang ada galeri tertentu tersendiri kan, jadi Untuk karya, karya anak didik yang didiknya. kita tampilkan, kita pajang, Betul. kita jual gitu kan Mbak. Iya. Lebih kita pajang sih sebenarnya kalau Dijual, itunya lebih kita pajangkan. Lebih dipajang untuk koleksi di galeri ya, hasil karya Iya, anak-anak Jadi didik, karya anak bangsa begitu. kan Mbak Kori lebih dikenal kan. Jadi lebih pemerintah pun nanti kalau misalnya datang ke lembaga kita kan, oh ini loh memang mereka belajar di sini dengan sempurna kan Iya, gitu Mbak Kori ya. menghasilkan karya dan Iya, karyanya betul. juga sudah diapresiasi ya di Betul, tingkat betul. nasional Iya. begitu. Jadi memang butuh juga dukungan dari pemerintah ya untuk memfasilitasi daripada lembaga pelatihan dari F2F Galeri Iya, ini, betul. F2F Modista ini ya, Modista. pemirsa. Mudah-mudahan pihak pemerintah mungkin yang menonton acara ini mana tahu ya bisa Memfasilitasi setidaknya untuk anak didik ya, kemajuan anak didik kita. Kalau anak-anak didik yang luar kota dari mana aja Kak Vika? Dari Aceh ada. Dari Aceh Ada, jauh-jauh ya. Dari Binjai, Benjai. SMK Setiabudi Binjai kayak ini saya Yang ajak. Untuk saat ini kita bawa Itu SMK SMK Setiabudi Brastagi, Binjai, ya. SMK Brastagi. Brastagi, wah. Ada Tebing, ada Mbak. Iya. Sampai Kisaran kemarin kita ikut Iya. ngisi di Di event kantor Dekranas. Dekranas. Di Asahan. Kranas, Asahan. Mm. Wah, luar biasa ya, dari luar-luar kota ya, di luar dari kota Medan dan bahkan dari Aceh juga ada ya, luar biasa. Tentunya kan memang sudah dikenal bahwasanya memang pelatihan ini baik ya, menghasilkan anak-anak didik yang tentunya memiliki skill, karena memang saat ini skill itu sangat dibutuhkan. Benar nggak sih Bang Sangat, Freddy Mbak Kori, menilainya seperti apa untuk skill ini di era saat ini? Iya Mbak Kori, untuk saat ini memang skill itu memang diutamakan kan, karena semakin kesini kan lapangan pekerjaan itu semakin kecil kan Mbak betul Kori. sekali. Makanya kita dari LKP F2F ini menempah anak-anak ini supaya nanti tamat dari lembaga kursus dan lembaga kursus pelatihan ini mereka sudah bisa berwira swasta sendiri dengan modal mesin jahit yang cuma satu, dia sudah bisa mencari uangnya sendiri ya Mbak Vika ya, untuk membantu keluarganya gitu. Bahkan ada beberapa murid kita terdahulu dia tamat sekolah itu kuliah menggunakan uang sakunya sendiri ya Bu Vika ya. Jadi dia kuliah sambil bekerja gitu, sambil menerima tempahan jahitan. Jadi alhamdulillah Mbak Kori, orang tuanya sendiri sangat-sangat berterima kasih karena sudah pernah belajar di lembaga kursus F2F gitu. Nah, jadi dia kesininya memang orang tuanya bilang lebih mandiri anaknya gitu. Uang sakunya pun dia tidak minta lagi, hanya uang kuliah itu pun hanya beberapa yang saya berikan gitu. Alhamdulillah Mbak Kori, terbantu sekali memang. Betul sekali. Jadi memang di era saat ini skill itu sangat dibutuhkan, tidak mencari pekerjaan ya, tapi membuka lapangan pekerjaan sendiri begitu. Setidaknya bisa menghasilkan untuk keperluan dia sendiri begitu ya, untuk keluarga seperti itu ya, tidak susah-susah mencari membawa-bawa lamaran pekerjaan lagi ke perusahaan ya Kak Vika ya, bisa membuka pekerjaan sendiri, membuka lapangan kerja sendiri. Luar biasa sekali ya. Tentunya di sini dengan bantuan dari Kak Vika dan juga Bang Freddy ya, mendidik anak-anak peserta didik sehingga menjadi peserta didik yang berhasil tentunya, yang sudah memiliki karya. Luar biasa. Dari Kak Vika mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan kepada anak-anak di luar sana yang mungkin juga tertarik di dunia fashion. Oh iya, buat anak remaja putri khususnya ya Mbak, biasanya tamat SMA, itu yang tidak mempunyai skill, itu bisa datang ke tempat kita juga Mbak untuk belajar. Boleh alamatnya di mana? Boleh ya. Alamatnya Jalan STM Ujung, Sukatirta nomor 17, Kecamatan Medan Johor. Oke. Kita di Medan Johor. Tepatnya di belakang Wigo ya Mbak Vika ya? Iya, di belakang Wigo. Wigo ya? Wigo. Oke, Gangnya Iya, Housewear Wigo. Di situ bisa ikut belajar. Kalau misalnya nanti terhambat biaya juga bisa nanti Kita konsultasikan kembali ya. Gitu. Kan bisa ikut program yang dari pemerintah, bisa juga yang mandiri. Jadi jangan malu-malu gitulah intinya ya Mbak.
berkonsultasilah, lebih baiknya seperti itu ya Mbak Vika. Iya. Berkonsultasilah Jadi kepada anak kami kalau sekarang memang harus punya skill, benar-benar harus punya skill. Karena kayak menjahit ini Mbak, sebenarnya nggak putus ya, sampai usia tua pun masih dipakai kan gitu. Betul. Sampai tua kita pun masih menjahit. Menjahit, bisa menghasilkan Iya, juga, bisa tetap menghasilkan. berproduksi lah, Betul, benar, seperti Mbak. itu ya Kak ya. Sekarang motong baju aja udah biaya Berapa? kan Mbak, dapat duit kan gitu. Dari situlah kami berniat untuk mengajarkan. Iya, betul. Gitu Mbak. Iya, jadi masih bisa ya bergabung ya pemirsa ya Iya. untuk di kelasnya pelatihan F2F Modiste. Boleh datang saja jika Anda memang sudah ada kemauan ataupun orang tua yang saat ini menyaksikan acara ini ingin anak-anaknya juga memiliki ilmu ya di bidang fashion seperti ini, boleh ya didaftarkan anak-anaknya untuk juga dapat belajar di pelatihan F2F Modiste. Iya. Baik, terima kasih atas waktunya Bang Freddy dan juga Kak Vika yang sudah memberikan cerita kepada kita semua ya, berbagi pengalaman kepada pemirsa yang menyaksikan acara kita kali ini. Sukses terus untuk F2F Modistenya, Makasih, Mbak sukses Kori. terus untuk kedepannya. Dan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif kali ini ya. Terus saksikan Ekonomi Kreatif setiap hari Selasa pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.